Halo pemirsa, salam TVRI Sport. Kali ini bersama saya Dika Saputra, kita akan berbicara tentang bagaimana prestasi dari seorang atlet ini tentu akan menjadi sebuah hal atau juga topik yang sangat seksi untuk dibicarakan. Karena untuk mencapai jalur prestasi, banyak sekali yang harus dilakukan, salah satunya adalah latihan yang giat, kemudian juga dari sisi kesehatan juga harus diperhatikan. Hari ini sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan bersama saya di TVRI Sport. Ada Dr. Ismail Bastomi. Halo dok, selamat datang di TVRI Sumatera Selatan. Makasih Dika. Salam olahraga dok. Salam olahraga. Kita akan berbicara bagaimana kesehatan tulang dan sendi pada prestasi atlet. Sebelumnya, mungkin juga pemirsa di rumah juga perlu mengetahui bagaimana sebenarnya apa pengaruh dari tulang dan sendi terhadap prestasi. Karena memang ini sebenarnya kalau kita lihat dari alam yang berbeda gitu, kesehatan kemudian prestasi gitu. Kalau menurut versi dokter sendiri, kenapa ini menjadi hal yang penting dok? Ya, sebenarnya ini spesifik ke cabur-cabur tertentu sih, ya. Tidak semua sih memang. Tapi kan kebanyakan sport itu yang seru justru yang high impact kan, sepak bola, basket, renang, skateboard, ya. Gitu jadi ya. yang digandrungi oleh masyarakat juga justru yang high sport. Nah justru kalau mau berprestasi ya kalau olahraga yang high impact seperti itu ya harus punya kesehatan sendi dan tulang yang baik pastinya. Contohnya aja seperti sepak bola ya. Sepak bola itu kan banyak gerakan-gerakan baik di lower maupun di upper. Contoh yang jelas harus punya postur tulang belakang yang bagus. Kemudian harus memiliki otot-otot paha dan otot-otot bagian bawah lah ya, tungkai bagian bawah yang baik, dan harus memiliki sendi yang dilindungi dan diliputi oleh ligamen dan tulang-tulang rawan yang bagus juga. Jadi, dalam karakteristik bagus itu seperti apa dok maksudnya? Ya, artinya tidak ada gangguan dalam mungkin gerakannya ya. Misalkan tulang punggung nih. Ya, mungkin posturnya ya. Jadi kan kalau postur tulang punggung itu karena saya dokter ortopedi, jadi ada istilahnya, ada yang skoliosis, ada yang kifosis, ada yang lordosis. Itu kan bentuk-bentuk dari tulang punggung ya, tulang belakang ya. Nah, pada atlet ya mungkin jangan sampai tulang punggungnya bengkok, jangan sampai tulang bungkungnya malah maju ke depan. Nah, itu justru bisa menyebabkan terjadinya cedera ya, sehingga pasti akan mempengaruhi prestasi dari atlet. Iya betul. Nah, terkait juga dengan jangan sampai tulang punggungnya ke depan gitu kan, atau juga terjadi beberapa gangguan lain. Ini sebenarnya kalau seumpamanya nih, misalkan seorang atlet dia secara permainan oke nih, kita kategorikanlah pesepak bola gitu kan. Dalam kategori bermain, wah oke nih, lincah segala macam, tapi dilihat dari struktur tulang punggungnya kayaknya ada agak bermasalah nih. Apakah mungkin masih bisa diperbaiki atau seperti apa? Iya, jadi memang dari awal harus ada screening yang bagus. Makanya kebetulan saya dari salah satu organisasi di bawah KONI ya, PP KORI, yaitu Perhimpunan Pembina Kesehatan Olahraga Indonesia. Dan ini kami membantu bagaimana KONI itu nanti bisa melakukan screening terhadap atlet-atlet yang sudah misalnya udah masuk kotak dalam jajaran atlet yang akan berprestasi lah gitu. Seperti mungkin sebentar lagi kan kita mau ada PON. Ya betul. Aceh Sumut ya. Artinya nanti kita harus screening dulu ya. Kira-kira apa saja sih yang bisa menyebabkan prestasi atlet itu malah terganggu, terutama dari sisi dilihat dari kesehatan tulang dan sendi, termasuk tadi kesehatan tulang belakangnya, bentuk tulang belakangnya dan sebagainya. Oke, itu harus di screening dan dilihat karena menunjang juga prestasi atlet tadi gitu ya. Betul sekali. Kemudian juga terkait dengan metode pengobatan, misalkan seorang atlet sudah terkena sendi dan lain sebagainya, apa yang maksudnya cedera dan lain sebagainya gitu, mungkin apa yang perlu dilakukan? Ya, jadi cedera juga harus ada asesmennya. Apakah cederanya ini ringan, cederanya ini sedang, dan cederanya itu berat. Artinya kalau ringan atau sedang itu mungkin bisa kita lakukan tindakan yang mungkin tanpa operasi ya. Atau cedera yang berat ya, apakah ini memang harus operasi, apakah ini harus suatu tindakan yang non operatif. Gitu. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan gitu. Jadi di asesmen dulu ya, biar ketahuan setelah diobservasi, wah ini kayaknya gimana gitu ya. Oke. Terkait dengan pemeliharaan
pemeliharaan agar mungkin tulang dan sendi dari si atlet ini tetap bagus kondisinya. Apa yang harus dilakukan selain mungkin dari pribadi si atlet sendiri? Ya, gitu. Mungkin kembali lagi ke spesifik olahraganya apa yang digelutinya ya. Misalnya saja berenang, ya berenang mungkin kita harapkan postur dari si atlet renang itu mungkin dihindari untuk postur-postur yang mengganggu, artinya mengganggu aktivitasnya ya. Misalnya membungkuk ya, jadi dilihat benar apakah atlet renang itu ada tendensi untuk pada sehari-harinya itu membungkuk seperti itu, atau misalnya pada atlet-atlet sepak bola ya, atlet-atlet sepak bola yang kita takutkan itu sebenarnya mungkin ankle sama lututnya ya. Nah mungkin ya kita hindari apa-apa saja yang bisa menyebabkan cedera pada lutut dan pada ankle-nya. Kalau seumpamanya misal, karena ini ada beberapa nih kasus, misalkan teman-teman saya sendiri gitu, kalau seumpamanya bermain sepak bola dan terkena di bagian lutut ini, apakah ada kemungkinan untuk 100% kembali ke performa terbaik itu atau gimana? Makanya tergantung tadi cederanya ringan, sedang atau berat. Biasanya sih sering yang dialami oleh atlet-atlet sepak bola itu terutama atlet tuh ada dua ya, atlet yang rekreasional sama atlet yang profesional mungkin ya. Yang kebanyakan sebenarnya yang kena cedera itu yang rekreasional. Mungkin teman Dika yang rekreasional ya, bukan yang profesional. Karena profesional ini juga rawan cedera, tapi kan karena mereka mungkin punya intens latihan yang dengan pemanasan yang baik, stretching yang baik, mungkin itu bisa menghindari terjadinya cedera. Cuman kalau pada atlet-atlet rekreasional di mana masih muda kan sering kita dengar cedera ACL ya. Iya, cedera ACL itu masih muda tapi udah ACL. Iya, ya itu kalau demand-nya kalau orang muda sih ya tetap harus dioperasi kalau itu total ya. Biar bisa kembali gitu. Kembali pulih ya seperti itu. Ya dan memang bahkan terkadang juga terkena di atlet-atlet profesional juga. Banyak sekali. Tapi yang memang yang sering terjadi itu memang pada atlet-atlet rekreasional. Oke. Karena memang mungkin apa yang salah? Apakah tidak stretching yang maksimal atau seperti apa? Ya bisa jadi. Makanya kalau misalnya harus dilihat benar kan berat badannya ideal apa enggak. Nah itu juga bisa mempengaruhi cedera-cedera ACL ya. Misalnya pada olahraga-olahraga yang high impact ya, basket ya, tidak dilakukan stretching yang baik, tidak dilakukan latihan otot-otot tungkai bawah yang baik, itu juga bisa menyebabkan mudah terjadinya cedera. Artinya memang dilihat terlebih dahulu, kemudian juga cara stretching dan lain sebagainya itu menentukan sekali. Betul. Jadi memang kita berdasarkan spesifik ke olahraga apa yang digeluti oleh atlet-atlet itu nanti. Jadi kita dari PP Kori sendiri kita memberikan advice lah. Ya paling enggak advice kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera, bahkan untuk bagaimana untuk meningkatkan suatu prestasi. Terkait juga dengan prestasi tadi, advice juga salah satu solusi ya. Sebenarnya treatment yang dilakukan oleh dokter juga. Apa yang mungkin menjadi goals agar si atlet ini dalam prestasinya ini maksimal gitu? Jadi yang kita harapkan dengan advice kita itu ya pertama adalah mencegah cedera. Yang kedua bagaimana dengan modal yang ada pada atlet itu ya. Dengan modal sendi dan tulang bahkan otot-ototnya itu bagaimana dia bisa meningkatkan suatu prestasi gitu. Jadi makanya nanti kita akan spesifikkan olahraga-olahraganya. Kan nggak mungkin kalau atlet catur ya. Atlet catur masa harus latihan harus ini ya ankle gitu ya. Iya betul. Jadi nanti kita berdasarkan spesifik ke olahraganya. Dilihat dulu dari ini olahraga apa gitu. Apa. Katakanlah misalkan dia atletik gitu seperti itu. Mungkin apakah dari beberapa cabang olahraga yang lain menurut dokter sendiri olahraga mana yang memang cenderung lebih riskan untuk permasalahan sendi dan juga kalau saya lihat sih yang kompetitif memang. Yang kompetitif, yang high impact. Ya seperti basket, sepak bola, bulu tangkis yang seperti itu, yang ada kompetitif kemudian high impact.
Kalau high impact itu artinya kemungkinan kontak lah ya. Ya. Kontak antar pemain tuh lebih tinggi. Lebih intens ya, gitu ya. kalau atletik itu mungkin kontaknya tidak tinggi, tapi dia kompetitif kan. Kompetitif, ya betul. Ya. Oh, terkait dengan kontak dengan pemain lain gitu high ya. impact itu artinya memang kontaknya tinggi. Kontaknya lebih tinggi. High impact, high contact. Nah, itu justru banyak yang mengalami cedera. Oke. Terkait dengan makanan, Dok, apakah ada pengaruh terhadap sendi dan lain sebagainya? Pasti. Jadi sebenarnya prestasi atlet itu tidak ditentukan oleh kesehatan aja, ya. Jadi nutrisinya, psikisnya juga sampai perlu. psikis juga ya? Ya. Oke. Jadi sebenarnya kita di PP Kori ini sendiri juga tidak membina hanya masalah kesehatannya, psikisnya juga kita bina. Ada treatment khusus yang dilakukan? Ya, nanti mungkin kita ada teman kita di psikolog yang membantu memberikan advice ya. Oke. Ya, karena kadang-kadang kan ada saja atlet-atlet yang mengalami tekanan mungkin ya. Tekanan gitu ya, tekanan latihan ya, mungkin tekanan pelatih gitu ya. Ya, macam-macam kan. Iya, betul. Ya, mungkin karena kompetitifnya, saking kerasnya kompetisi kan. Iya. Atau mungkin atlet-atlet yang pasca cedera juga perlu motivasi ya, perlu motivasi fisikis juga. Memang ada pengaruhnya. Ada besar pengaruh. pengaruhnya. Karena apa? Karena atlet-atlet yang mengalami cedera itu kemungkinan dia tidak bisa berprestasi itu cukup lama, kurang lebih 6 bulan. Itu yang mungkin yang surgery yang sudah kita lakukan tindakan operatif ya. Tapi mungkin kalau atlet-atlet yang tidak kita lakukan tindakan operatif, mungkin yang konservatif, yang non operatif mungkin lebih cepat. Nah, itu juga bisa membebani si atlet. Karena kan pada masa-masa pemulihan tuh sebenarnya bukan hanya fisiknya ya, psikisnya juga jadi korban gitu. Ya, karena jadi kita biasa intens, betul, high pressure latihan ya, segala betul. macam, tiba-tiba drop nggak ngapa-ngapain ya, sama sekali, betul. itu kayak memang. Jadi itu juga termasuk tugas kami untuk memberikan advice motivasi. Banyak juga ternyata ya. Ya. Tugasnya ya. Karena harus spesifik lagi nih bidang olahraganya ini dan lain sebagainya. Betul. Kalau untuk treatment khusus ini apakah misalkan untuk keseluruh atlet apa yang paling basic yang harus dilakukan agar mungkin kesehatan tulang dan sendinya itu bisa tetap baik gitu? Ya, jadi kalau tetap koordinasinya tetap pada pelatih ya. Artinya nanti pelatih itu mungkin bersama teman-teman PP Kori ini bisa saling berdiskusi kira-kira latihan-latihan itu overtraining apa enggak, seperti itu ya. Jadi memang peran-peran dari seluruh stakeholder yang di dalam cabur itu ya? saling berkomunikasi. Ya, nanti sama-sama asesmen juga di dalam. Asesmennya. Kita akan ngobrol lagi nih, Dok. Mungkin juga pemirsa dari rumah juga masih menantikan obrolan saya bersama dengan Dr. Ismail Bustomi. Tetaplah bersama kami tentunya di TVRI Sport. Cak mana, Pak? Sudah belum? Hai, ngapo? Tuh, TV gitu nih. Awana nonton persiapan pemilu. Go! Bener ya anten itu, Go? Nah, coba jingui, belum ada kata gambar. Ay, madai, Pak. Setobok baru itu tuh. Madai kata gambarnya. Nah, sesuai kata gambar. Setoboknya tuh belum ceteki. Nah, lupa. Maupun non-teknis. KPU Sumatera Selatan menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan pemilu damai. Berbagai upaya telah dilakukan, baik berupa sosialisasi maupun edukasi langsung kepada masyarakat, agar tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Untuk itu, pilihlah media yang terpercaya, media pemersatu bangsa.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Dengan Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVRI Sport, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan Dr. Ismail Bastomi. Masih kita tadi membahas seputar bagaimana untuk agar atlet ini menjaga tulang dan juga sendinya untuk mencapai prestasi bagi si atlet. Kembali lagi dok, kita tadi sempat terputus karena biasa ada promo dok. Nah terkait dengan hal ini dok, untuk mencapai prestasi, kemudian atlet cedera gitu. Treatment apa yang biasa dilakukan agar dia kembali ke top performernya? Ataukah rata-rata kembali ke diri sendiri atau seperti apa? Ya itu makanya banyak faktor ya, Dika ya. Selain faktor tadi kesehatannya juga faktor psikisnya juga yang harus diperhatikan. Jadi memang hal yang paling ditakutkan atlet itu adalah cedera memang ya. Jadi kalau pertanyaannya bisa kembali ke top performance ya bisa. Tetap bisa, tapi sekarang kan kadang-kadang perlu komunikasi lah pelatih ya mungkin seluruh stakeholder di dalam cabur itu ya kadang-kadang kan maunya dia kembali pulih secara cepat, tapi mungkin dari tim medisnya nggak mengizinkan. Nah itu perlu pembicaraan khusus. Nah, untuk recovery itu apakah terlihat dari asesmennya terlebih dahulu? Jadi misalkan observasinya seperti apa nih si atlet, baru kita bisa menentukan oh kurang lebih dia nggak usah menepi dulu dari lapangan misalnya. Mungkin kita bicara kalau misalnya kalau yang nggak operasi mungkin yang konservatif mungkin lebih cepat ya. Tapi kalau yang harus sampai operasi, misalnya operasi misalnya tadi ada patah ya, kemudian dilakukan pemasangan pen, ya itu mungkin bisa sampai bulanan, bahkan sampai tahunan gitu. Makanya maunya kan si atlet juga harus ngikutin prosedur yang kita siapkan gitu. Bagaimana? Jadi artinya dia nggak boleh malas-malas untuk nanti untuk fisioterapi ya, untuk apa? Pemulihan, karena fase pemulihan itu berat loh, ya. Karena yang pertama dia harus melawan nyeri, ya. Iya betul. Ya, kemudian dia harus membiasakan diri dengan kondisi di mana dia sebagai orang yang cedera gitu. Jadi ya secara psikis juga mengganggu kan. Nah itu perlu motivasi lah, motivasi karena kan program fisioterapinya juga padat juga, ya. Karena kan kita maunya dia bisa pulih setelah misalnya pasca operasi itu dengan cepat. Itu. Jadi dilihat juga kalau seumpamanya si atlet juga mau berkolaborasi lah kan, katakanlah seperti itu. Apakah ada juga atlet-atlet yang kadang-kadang nakal untuk tidak mengikuti program-program dari dokter seperti itu? Karena misalkan dia larinya kemana gitu. Banyak juga ya. Makanya itu perlu kami PP Kori sekarang kami pengennya nanti ya kita bersama-sama dengan KONI lah ya. Jadi kita concern kepada cedera atlet itu kalau bisa kita punya SOP-nya lah seperti itu. Artinya SOP itu semua cabur punya gitu. Dan kami di sini sebagai pihak yang memberikan advice bagaimana misalnya ketika terjadi cedera asesmennya apa kan. Jadi supaya apa? Supaya tidak terjadi cedera-cedera yang misalnya salah penanganan dari awal lah seperti itu. Oke, artinya memang harus mengikuti program tersebut sehingga si atlet ini akan bisa
secara sempurna mengikuti itu dan juga sembuhnya juga bisa. Sebenarnya bisa sih dipantau. atlet itu kalau mau dipikir-pikir sebenarnya sendi sama tulangnya bagus ya. Ya, Nggak karena kan mungkin sering ya. latihan gitu kan. Betul. Ya, betul. Tapi kan yang kita maksudkan di sini kan kita misalnya jangan sampai dia punya prestasi itu mentok gitu. Misalnya ada aja atlet yang punya kelainan bentuk kaki tadi ya, gitu kaki ya. O atau kaki X atau flat foot Flat kan foot, itu ya. justru sebenarnya membebani. Oh gitu ya. Makanya nanti kita bisa advice ya. Oke, misalnya dia kakinya liter O nih dok, Iya. itu gimana advice-nya dok? Ya nanti kita ada treatment fisioterapi, Oh, itu bisa lurus lagi tuh? treatment latihan. Ya. gitu. Jadi kami ini juga kerjasama dengan klinik Rekons ya, mungkin pernah dengar. Iya. Nah mereka kan juga punya tim fisio, tim sport science ya. Nah di sana kita memberikan advice untuk merubah deformitas bentuk tadi. Masih ada kemungkinan bisa dirubah itu dok atau? Bisa dengan latihan bisa. Ya, gitu, dengan latihan gitu ya. bisa, dengan fisio juga bisa. Itu ada tekniknya. Oke. Ya. Kalau latihannya sendiri dok, misalkan mungkin gambaran juga untuk pemirsa yang di rumah gitu ya, dia memilih jalur atlet tapi terkendala dengan kaki liter O tadi. Kurang lebih latihannya seperti apa nanti? Ya ini ada advice-nya? ya seperti latihannya itu kan kalau kakinya dia kan berarti arah dari tungkai bawahnya itu kan ke dalam. Ke dalam seperti ini ya, ke dalam gini. Nah, nanti ada latihannya buat keluar begitu. Oh, biasanya Ya, dia memerlukan biasanya kalau yang saya lihat, saya nggak sering lihat spesifiknya, biasanya pakai apa tuh namanya stretching band itu Stretching loh, band band itu. stretching itu. Kemudian Oke. dia aduksi ya, biar dia Iya, bisa kakinya bisa melawan O lah tadi. Oke. Biasanya perlu waktu berapa lama sudah untuk Nggak treatment lama semacam itu bisa 2 minggu sampai 1 bulan. Sudah ada perubahan itu? Iya, ada asal intens ya. Iya. Ya, kecuali kalau kaki X atau kaki O-nya itu memang kelainan bentuk. Kelainan bentuk ada lagi tuh tuh, kelainan ya bentuk? kelainan anatomi gitu. Iya. Kalau ini kan sebenarnya ada imbalance ya, ketidakseimbangan antara bagian otot bagian dalam sama otot bagian luar. Sebenarnya tulangnya tidak seperti itu. Tidak ya, Dok? seperti itu. Oh, itu di bagian Iya, otot ya? Bagian otot Yang mempengaruhi itu ya? Betul. Jadi makanya hal-hal kelainan seperti itu ya sama tulang belakang tadi yang menjadi concern kita. Jangan sampai atlet tuh kenapa nih kok mentok-mentok di sini aja gitu prestasinya. Kita harus cari tahu. Makanya tugas kami itu melakukan pembinaan tadi itu, jadi. agar atlet tadi berprestasi. Iya, berarti pengaruh juga ya, tuh, kayak Betul, flat shoes, betul. kemudian liter X, Betul, kemudian iya. O gitu ya. Pengaruh. Oke. Sudah pernah sering menangani kasus atlet seperti itu? Oke. Ada saja. Gimana setelah adanya treatment itu? Ya, jadi kalau kita advice ya lebih berprestasi. Oke. Artinya speednya lebih baik, speed larinya juga lebih baik. Oke. Lebih naik ya, Betul. top performance-nya betul. lebih ada. Makanya nanti gitu ya? setelah itu kita kerjasama lagi kan dengan pelatihnya, gimana speed performance dia sekarang. Gitu. Biasanya yang paling banyak dijumpai terhadap kelainan-kelainan semacam itu di atlet yang Remaja, cabur apa sih? remaja. Untuk Biasanya campurnya beragam? Atau beragam, sepak bola atau beragam, enggak? beragam. Oh, beragam gitu Remaja ya. biasanya. Remaja. Iya. Kisaran umur berapa biasanya? Ya masa-masa pertumbuhan lah, Pertumbuhan gitu masa-masa pertumbuhan dari umur 13 sampai umur 19 tahun. Nah, kalau untuk rekreasional sendiri, Dok, misalkan rekreasional nih, tapi kakinya seperti itu, apakah ada kemungkinan bisa diperbaiki? Bisa diperbaiki. Iya, makanya kita kan mengakses, kemudian kita melakukan eksekusi lah seperti itu. Eksekusi. Sebenarnya kan kami mengadvise ya terserah aja nanti kira-kira mau diturutin atau enggak. Yang penting kita lakukan asesmen. Oke, setelah di asesmen tahu nanti program latihannya gini. Ya kan? Betul. Itu ada pembimbingnya, Dok? Ada. Oke. Ada coachnya. Coachnya ada gitu ada ya? coachnya. Oke, kemudian terkait dengan pola makan ini, apakah ada makanan-makanan khusus agar tulang dan juga sendi ini bisa tetap terjaga gitu, Dok? Ya, jadi sebenarnya sih makanan khusus tuh nggak ada ya. Tapi yang jelas kalau yang atlet kan mungkin dia lebih ke high protein lah ya. Yeah. High protein ya. Justru karbonya jangan terlalu banyak. Oh, karbonya harus dikurangi ya? Mungkin kalau karbo terlalu banyak justru jadinya jadi lemak kan seperti Iya, itu kan. betul. Nimbun deh ya. Iya, sebenarnya sih nggak ada khusus ya. Iya. Yang penting ya ideal aja sih. Ideal aja.
kan nanti kan diukur tuh kira-kira visceral fatnya berapa, kemudian komposisi airnya berapa, komposisi tulangnya berapa. Oh itu ya kita BIA kan nanti kan kita asesmen dengan menggunakan misalkan alat. Kita simulasikan ya dok ya, ada seorang atlet mempunyai tinggi 180 misalkan dengan berat badan 80, apa treatment agar mungkin karbo nanti kita lakukan analisis dengan BIA, apakah misalnya BMI-nya ini sudah maksimal atau belum, base metabolic indeksnya udah maksimal atau belum. Kemudian komposisi antara air dan lemaknya tuh udah seimbang atau belum. Kadang-kadang berat badan ideal belum tentu komposisi air, komposisi lemak, komposisi tulangnya tuh seimbang. Oh itu harus komposisi seimbang, ototnya juga seimbang. Itu harus seimbang. Iya, bahkan yang ideal bisa aja visceral fatnya itu tinggi. Nah itu juga bisa mempengaruhi prestasi atlet. Makanya kadang-kadang jadi pertanyaan, kenapa sih kok prestasinya mentok-mentok di sini aja nggak ada kemajuan kan kayak gitu. Berarti harus dilihat keseimbangan dari si atlet tadi untuk prestasinya lebih baik lagi ya. Oke. Berarti memang diukur secara objektif gitu jadi dengan ada alatnya itu di klinik Recons ya, BIA ya, Body Index Analyzer. Jadi semua komposisi dari tubuh itu bisa kita jadi nggak boleh juga ya dok, seorang atlet misalkan ininya lemaknya lebih banyak dari ininya. Boleh kalau atlet catur kali. Sorry. Kalau atlet catur yang digunain ini kan ya. Apa tuh yang ini yang kartu itu? Oh iya. Atlet biliar juga mungkin masih aman ya dok? Oh iya masih aman. Ini kan kita bicara yang mungkin yang kompetitif ya, yang high impact, yang high contact ya. Karena kan biasanya orang kan kalau olahraga seru-serunya yang itu ya. Iya betul. Kalau olahraganya kayak catur dan lain sebagainya kayaknya aman-aman. Yang penting ininya. Iya. Nutrisi makanannya untuk mencukupi pola pikir betul. Oke, mungkin sedikit untuk atlet yang ada di rumah dok, pesannya agar tetap bisa menjaga tulang dan juga sendinya seperti apa? Ya, jadi memang yang jelas kalau mau jangan sampai cedera lah ya. Kalau mau nggak cedera ya tetap ikutin aja advice yang diberikan oleh pelatih. Kalau memang cedera ya kita asesmen lah ya. PP Kori bersedia untuk memberikan asesmen, advice ya. Di mana dok kalau seumpamanya ada atlet yang ini ingin? Kalau kami sih sekretariat di Basuki Rahmat di klinik Recons ya. Oh di situ. Iya. Tapi kalau mau ketemu saya pribadi bisa saya di Rumah Sakit Muhammad Husin, di Rumah Sakit Caritas dan di klinik Recons. Oke, berarti bisa yang melalui bisa. Instagram juga boleh dok dicantum. Boleh. Apa dok nama Instagramnya dok? Mungkin ada yang mau nge-DM nanti gitu kan. Ismail Bastomi. Oke, Ismail Bastomi. Sekali lagi terima kasih Dr. Ismail sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk sharing-sharing yang sangat luar biasa, juga mungkin pemirsa dari rumah juga akhirnya terbuka kembali. Oh ternyata atlet itu untuk mencapai kesempurnaan body balancing yang baik itu harus menjaga itu semua gitu. Sekali lagi terima kasih ya. Dan juga untuk pemirsa di rumah, terima kasih sudah menyaksikan TVRI Sport. Saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, salam olahraga.